Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kami kesempatan untuk bisa menyelesaikan tugas makalah ini. Salawat serta salam tak lupa kita limpahkan kepada nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, dan kepada kita yang insya Allah masih mengikuti jejak langkahnya. Baik, di sini saya akan membahas sebuah materi yang berjudul fungsi dan peran penting dalam sistem pembelajaran PAI. Apa saja fungsi dari sistem pembelajaran PAI? Yang pertama yakni sebagai pola dan petunjuk pengambilan keputusan dan kebijakan tujuan. Tidak hanya di dunia pendidikan, namun di berbagai bidang, sebuah petunjuk itu amat sangat perlu untuk kita terapkan. Karena tanpa adanya petunjuk, maka dapat dipastikan apa yang ingin kita laksanakan tidak bisa sampai kepada tujuan yang kita harapkan. Contoh kecilnya adalah ketika kita membeli sebuah handphone, maka di dalam boxnya itu ada sebuah buku petunjuk, yang dimana terdapat berbagai petunjuk untuk mengoperasikan handphone tersebut. Dengan tujuan akhir, pengguna bisa menggunakan handphone tersebut dengan baik dan juga benar. Kemudian, yang kedua yakni sebagai pedoman atau pengendalian pelaksanaan pendidikan. Sebagai pedoman, sebagai acuan, sebagai tolak ukur dalam melaksanakan sebuah pendidikan. Maka fungsi ini adalah amat sangat penting. Tanpa adanya pedoman, maka tujuannya pun tidak akan bisa kita capai. Dalam kehidupan umat Islam, pedoman utama kita yakni adalah Al-Quran dan Al-Hadis, yang dimana di situ terdapat segala hal mengenai aspek kehidupan yang ketika kita laksanakan, maka kehidupan kita akan terarah dan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, sehingga tujuan akhirnya yakni adalah kita bisa mendapatkan syurga yang Allah telah janjikan. Begitupun dengan sebuah pendidikan. Tanpa adanya pedoman, maka tujuan kita sebagai pendidik tidak akan bisa menghasilkan seseorang yang sesuai dengan tujuan kita. Kemudian yang ketiga yakni adalah menghindari adanya penggunaan sumber daya yang tidak efisien atau pemborosan. Tentunya ketika kita membuat sesuatu hal atau kita membuat suatu rencana, maka kita sudah menimbang apa saja yang kita butuhkan, sehingga tidak ada yang namanya pemborosan atau tidak efisien dalam segala hal. Karena apa yang telah kita rencanakan, maka akan berjalan dengan mestinya. Yang keempat, yakni adalah sebagai alat pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan, yang artinya di sini berkaitan erat dengan hasil pendidikan itu sendiri. Kita ingin menghasilkan seseorang yang cerdas. Nihil jika kita tidak mempunyai rencana. Maka dari itu, rencana ini amat sangat penting, sehingga pembelajaran yang kita lakukan akan memperoleh tujuan yang kita harapkan, yakni kita dapat menciptakan generasi penerus bangsa yang sesuai dengan karakter Islam. Mutu pendidikan ini juga dipengaruhi oleh standar kompetensi guru yang seperti apakah, harus seperti apakah, dan lain sebagainya. Kemudian berkaitan juga dengan standar kompetensi. Itu yang akan menjadi tolak ukur dalam sebuah pembelajaran. Kemudian juga didukung dengan sarana dan prasarana, dan lain sebagainya.
Kemudian yang kelima yakni adalah memenuhi dan mewujudkan akuntabilitas lembaga pendidikan. Apa akuntabilitas lembaga pendidikan? Akuntabilitas lembaga pendidikan yakni adalah kepercayaan publik terhadap sebuah lembaga pendidikan. Dengan rencana ini, dengan rencana pembelajaran PAI ini, kita bisa memberikan yang terbaik untuk konsumen kita. Ibaratkan sebuah perdagangan, kita adalah pelayannya, dan murid kita adalah customer kita, sehingga kita harus melayaninya dengan amat sangat baik. Sehingga akan menimbulkan kepercayaan publik terhadap suatu lembaga pendidikan. Jika rencana yang kita buat itu jelek, maka kepercayaan publik terhadap kita pun akan jelek. Namun, ketika rencana yang telah kita buat itu bagus dan pelaksanaannya juga bagus, maka akan menimbulkan kepercayaan yang bagus pula. Kemudian, yang keenam yakni adalah mencari alternatif untuk kegiatan pembangunan pendidikan masa depan. Di mana hal ini yakni berpengaruh kepada pembangunan pendidikan masa depan, karena pada dasarnya sebuah ilmu itu akan terus berkembang dari zaman ke zaman, sehingga pendidikan pun harus lebih berkembang sesuai dengan zaman. Kemudian, ada dua peran penting dalam sistem pendidikan, yakni adalah guru, dan yang kedua yakni adalah media. Guru berperan menyampaikan ilmu-ilmu yang dimiliki kepada muridnya, karena guru merupakan sumber belajar untuk muridnya. Tidak dapat kita pungkiri, di masa kini, nyatanya guru itu bukan satu-satunya sumber belajar. Karena pada masa kini, anak-anak sudah terpapar dengan teknologi, yang artinya mereka bisa mencari informasinya sendiri. Mereka bisa mencari informasi yang ingin mereka ketahui dengan internet. Namun, tetap saja guru harus bisa menjadi fasilitator agar informasi yang murid-murid dapatkan dipastikan informasi yang real atau tidak hoax, agar ilmu yang mereka dapat itu benar-benar ilmu yang baik dan bisa mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua yakni adalah media. Hal ini amat sangat penting dalam menunjang proses pembelajaran, karena pada dasarnya anak-anak menyukai pembelajaran yang menarik, dan itu bergantung kepada media yang kita gunakan. Semakin menarik media yang kita gunakan, otomatis semakin tertarik pula murid-murid untuk belajar dengan kita. Media yang digunakan di sini bisa berupa video, atau mungkin karya tangan kita sendiri, dan lain sebagainya. Hal itu bisa menunjang keberhasilan dalam pembelajaran PAI ini. Maka dari itu, kita sebagai guru harus bisa kreatif dalam membuat media pembelajaran, agar siswa-siswa atau murid yang kita ajarkan, mereka bisa tertarik mengikuti pembelajaran kita, dan bisa menjadikan mereka semakin penasaran sehingga mereka bisa menggali ilmu yang mereka dapatkan lebih dalam lagi. Di sini saya materi kedua yaitu komponen dan macam-macam perencanaan sistem. Di mana di komponen ini yang pertama ada siswa, kemudian ada tujuan, kondisi, hasil belajar, dan sumber belajar. Saya akan membahas yang pertama yaitu siswa, di mana proses pembelajaran pada hakikatnya diarahkan untuk membelajarkan siswa supaya apa? Supaya mencapai tujuan atau target yang telah ditentukan. Itu di komponen siswa. Kemudian yang kedua ada tujuan. Nah, di mana tujuan ini adalah komponen terpenting ya, komponen terpenting dalam pembelajaran setelah komponen siswa. Contohnya, kita sebagai guru ya harus bisa mempunyai atau harus mempunyai arah
atau tujuan dari apa yang disampaikan atau dipelajari itu. Nah, kemudian yang ketiga ada kondisi. Nah, di mana kondisi ini adalah berbagai pengalaman belajar yang diharapkan pada diri siswa untuk mencapai tujuan seperti yang telah dirumuskan. Kemudian yang selanjutnya ada sumber belajar ya, sumber-sumber belajar di mana sumber ini berkaitan dengan segala sesuatu yang memungkinkan siswa dapat memperoleh pengalaman belajarnya. Nah, yang selanjutnya ada hasil belajar, di mana hasil belajar ini yaitu berkaitan dengan pencapaian dalam memperoleh kemampuan yang sesuai dengan tujuan khusus yang direncanakan itu. Kemudian selanjutnya ada desain perencanaan sistem. Nah, yang pertama yaitu analisis lingkungan dan kebutuhan belajar siswa. Nah, di mana analisis lingkungan belajar itu pembelajaran berkualitas dapat terjadi apabila ada kerjasama yang baik antara guru dan siswa. Nah, kemudian di analisis lingkungan dan kebutuhan belajar siswa itu yang pertama lingkungan fisik ya, ada lingkungan fisik yang mampu menumbuhkan semangat belajar siswa. Kemudian yang kedua ada iklim kelas yang kondusif untuk belajar. Nah, yang ketiga ada sarana pendukung kegiatan pembelajaran yang layak dan memadai. Itu dianalisis lingkungan belajar siswa. Nah, selanjutnya ada yang kedua merancang spesifikasi proses pembelajaran yang efektif dan efisien serta sesuai dengan lingkungan dan kebutuhan belajar siswa. Itu bagian yang kedua ya. Kemudian yang selanjutnya mengembangkan bahan-bahan untuk digunakan dalam kegiatan belajar. Kemudian yang keempat, implementasi desain pembelajaran. Nah, di mana desain pembelajaran ini adalah praktek ya, penyusunan media teknologi komunikasi dan isi untuk membantu agar dapat transfer pengetahuan secara efektif ya antara guru dan peserta didik. Kemudian yang selanjutnya ada yang terakhir, implementasi evaluasi formatif dan sumatif terhadap program pembelajaran. Nah, di mana evaluasi formatif ini adalah evaluasi yang dilakukan oleh guru selama dalam perkembangan atau dalam kurun waktu proses pelaksanaan suatu program pembelajaran semester. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan evaluasi sumatif ini adalah evaluasi yang dilaksanakan oleh guru pada akhir semester ya. Kesimpulan dari fungsi sistem pembelajaran PAI adalah perencanaan sistem pembelajaran PAI adalah suatu pemikiran atau persiapan untuk melaksanakan tujuan pengajaran dengan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran serta melalui langkah-langkah dalam pembelajaran yang menjadi suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang saling berinteraksi, saling terkait, atau saling bergantung, sehingga membentuk keseluruhan yang kompleks menjadi kombinasi yang tersusun, meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi pencapaian tujuan pembelajaran. Tujuan yang paling mendasar dari sebuah perencanaan pembelajaran adalah sebagai pedoman atau petunjuk bagi guru, serta mengarahkan dan membimbing kegiatan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Sedangkan, fungsi dari perencanaan adalah mengorganisasikan dan mengakomodasikan kebutuhan siswa secara spesifik, membantu guru dalam menetapkan tujuan yang hendak dicapai, dan membantu guru dalam mengurangi kegiatan yang bersifat trial dan error dalam mengajar.
acara demi acara telah kami lewati, dan semoga apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kami. Isma' ma qala wala tasma' man qala. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.